warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris, yang artinya menyatu padukan, menggabungkan, dan mempersatukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi adalah pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari bahasa Inggris yang artinya bangsa. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar baik kebudayaan dan wilayahnya. Keragaman suku, budaya, bahasa, agama, dan adat istiadat menjadikan Indonesia adalah negeri yang kaya. Masyarakat Indonesia inilah yang membuat integrasi nasional harus ditanamkan dan didukung oleh semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti walaupun berbeda tetap satu jua. Indonesia makin terdukung agar mencapai integrasi nasional yang baik. Kedua bidang itu memiliki tujuan yang sama, yaitu mempersatukan bangsa agar seluruh utuh menjadi satu kesatuan yang dinamakan Negara Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi bangsa Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika diambil dari bahasa Jawa kuno yang merupakan semboyan bangsa yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, semboyan ini yang menjadi alasan dari kokohnya integrasi nasional yang ada di negeri ini. Nah, jadi integrasi nasional adalah bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Nah, realita integrasi nasional itu dalam berbagai aspek. Ada aspek politik, ekonomi, dan sosial. Nah, Indonesia ini integrasi nasionalnya rata-rata berdasarkan aspek sosial. Nah, jadi integrasi sosial tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat saja. Kalau menurut saya pentingnya Bhinneka Tunggal Ika itu untuk pendorong lahirnya nasionalisme Indonesia, terus penyemangat untuk membangun Indonesia lebih maju, sama benteng persatuan bangsa dan negara Indonesia di era globalisasi. Gimana sih cara menerapkan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari? Itu bisa dengan saling menghargai antar masyarakat, jadi tuh nggak membedakan suku, bangsa, adat istiadat, agama, dan bahasa juga. Nah, terus menjaga persatuan bangsa dan negara Indonesia. Nah, jadi itu sekian dari yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuhra Gial Natal Samudra dari Sepoli IPA akan mengartikan apa makna dari integrasi nasional dalam hubungan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia terdiri dari berbagai macam suku yang disatukan melalui persatuan di bawah bendera merah putih dan Bhinneka Tunggal Ika. Melalui proses ini terjadi proses integrasi nasional di mana perbedaan yang ada dipersatukan sehingga tercipta keselarasan. Persatuan dari kemajemukan suku inilah yang menjadi salah satu ciri khas bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lain. Integrasi yang dimaksud di sini adalah kesatuan dan persatuan negara. Secara umum, integrasi nasional mencerminkan proses kesatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda atau memiliki berbagai perbedaan baik suku, budaya, dan berbagai latar belakang ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua keanekaragaman yang terdapat di Indonesia memang harus kita jaga dan kita pelihara dengan baik agar tercipta keadaan yang nyaman dan tentram di lingkungan masyarakat. Perbedaan yang sangat banyak dapat memberikan dampak positif bagi bangsa Indonesia. Karena dengan kekayaan keanekaragaman tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan umum. Sebagai contoh, wilayah dan budaya yang bervariasi, yang melimpah juga, tentu menjadikan karakter dan kebudayaan masyarakat yang bervariasi dan berlimpah pula. Hal ini tentu harus mendapatkan perhatian yang lebih di antara masing-masing pihak, sehingga masyarakat tidak memicu perselisihan yang nantinya dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia. Integrasi sendiri berasal dari bahasa Latin artinya mempersatukan atau menggabungkan. Adapun kata nasional berasal dari bahasa Inggris yang berarti bangsa. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi memiliki arti pembauran sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh atau bulat. Nah, bangsa satu, bangsa Indonesia. Robert proses
Menurut Roberts, proses pemerintahan bagian suatu negara mencakup dua dimensi, yaitu integrasi vertikal dan integrasi horizontal. Kita nggak akan membahas ini lebih lanjut. Selanjutnya adalah pengertian menurut Mahfud MD. Menurutnya, integrasi nasional adalah pernyataan bagian-bagian yang berbeda dari masyarakat menjadi keseluruhan yang lebih utuh. Secara sederhana, memadukan masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi suatu bangsa. Nah, kesimpulannya adalah integrasi nasional itu bisa ditanamkan melalui semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Atau berbeda-beda namun tetap satu jua, yang maksudnya ialah sejatinya integrasi nasional benar-benar harus ditegakkan agar tidak terjadi berbagai konflik, kesalahpahaman, dan kekacauan di negeri ini. Makasih, wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo friends, jadi hari ini saya pengen ngejelasin tentang integrasi nasional dan Bhinneka Tunggal Ika. Integrasi nasional adalah upaya atau usaha untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada di dalam satu negara untuk mencapai satu kelarasan secara nasional. Terus berarti integrasi nasional di Indonesia ini adalah untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada di Sabang sampai Merauke untuk mencapai satu kelarasan secara nasional atau untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu artinya, pasti kalian udah pada tahu kan, Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua. Hari ini saya pengen memberi pendapat saya tentang pentingnya rasa persatuan dalam menghadapi wabah corona di Indonesia saat ini. Menurut saya sendiri, persatuan itu sangat penting banget dalam menghadapi wabah corona yang lagi terjadi di Indonesia ini. Nah, kenapa? Karena kita, masyarakat Indonesia itu harus sama-sama saling bersatu melawan wabah corona ini. Nggak mungkin kan wabah ini cuma dilawan sama presiden doang, ya kan? Karena kita masyarakat negara tersebut. Tapi masih banyak banget masyarakat Indonesia yang apatis, yang lebih mementingkan egonya. Masih ada tuh yang nongkrong di kafe, terus bahkan ada beberapa oknum penjual yang menaikkan harga hand sanitizer, masker atau APD untuk mendapatkan keuntungan, karena memang barang-barang tersebut lagi dibutuhkan banget di situasi kayak gini. Nah, makanya dari sini mohon untuk masyarakat Indonesia agar mengenyampingkanlah egonya, untuk kepentingan negara kita sendiri, ini untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Pasti kalian mau kan jalan-jalan lagi, bebas pergi keluar tanpa harus pakai masker, tanpa harus khawatir tertular sama virus ini. Nah, mungkin sekian saya ngocehnya. Mohon maaf bila ada salah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.